pada hari-hari sebelumnya kita mungkin pernah belajar tentang DISC. Maka ternyata pembahasan mengenai DISC tidak selesai pada memahami diri sendiri. Tapi kita juga harus bisa melakukan bagaimana agar DISC ini menjadi sebuah sistem di dalam perusahaan kita. Mungkin kita bisa menggunakan DISC ini sebagai tools dalam belajar tentang teknik komunikasi, atau DISC sudah kita gunakan misalnya untuk tim sales kita, atau bisa juga DISC sudah kita gunakan di dalam membangun teamwork di dalam perusahaan kita. Namun ternyata ada lagi manfaat yang bisa didapatkan dengan kita mempelajari DISC, terutama untuk HRD, adalah bagaimana kita memahami kursi-kursi jabatan yang ada di organisasi kita, lembaga kita, atau perusahaan tempat kita bekerja, agar kursi jabatannya juga kita buat profiling. Jika sebelumnya kita sudah pernah mengenal bahwa DISC itu adalah mirip sekali untuk yang profiling ini adalah dengan kamus kompetensi atau kompetensi profiling. Maka kali ini perbedaannya adalah job profiling yang kita lakukan dengan DISC adalah berbasis kepada strength base. Jika Bapak Ibu saat ini menjadi seorang training manager, kemudian memiliki budget training katakanlah 7 miliar gitu ya, maka dengan pendekatan weakness base atau pendekatan gap kompetensi, tentu saja budget tersebut akan kurang. Artinya terlalu banyak budget yang sangat dibutuhkan untuk menutupi gap kompetensi seseorang. Misalnya, satu orang training manager, dia tidak bisa melakukan kegiatan analisa. Maka akhirnya dikasih pelatihan, diberikan coaching, dilakukan ujian dan lain sebagainya, sehingga dia mampu. Nah, proses belajarnya tersebut itu membutuhkan budget yang tentu saja tidak sedikit. Maka dengan adanya job profiling ini berbasis kepada strength base, insya Allah kalau kita menjadi seorang training manager, maka kita sudah bisa memetakan potensi apa saja yang dimiliki oleh semua karyawan kita. Sehingga ketika kita sudah tahu potensinya seperti itu, maka kita tidak perlu lagi menghabiskan banyak uang atau budget training hanya untuk mendevelop satu orang karyawan. Ya. Jadi kekuatan yang akan kita lakukan di dalam penggunaan job profiling dan job mapping dengan DISC ini adalah kita melihat manusia dari perspektif kekuatan. Nah, kemudian kita sebagai manajer di dalam perusahaan juga mengcoaching ya anak buah kita atau tim kita dengan basis kekuatan yang dimiliki olehnya. Nah, jadi DISC ini adalah strength based tools untuk coaching ya, untuk mendevelop seseorang, tapi bukan mendevelop dari basis kelemahan menuju harapan dari perusahaan. Tapi justru kita mendevelop seseorang dari kekuatan yang sudah dimiliki olehnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kuat dari aspek konseptual atau analisa, maka kekuatan ini langsung bisa digunakan dengan penugasan-penugasan, assignment, sehingga yang kuat akan terlihat bahwa memang dia memiliki kekuatan. Sedangkan jika dia lemah, maka kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu hanya untuk mendevelop seseorang. Karena kita sudah tahu potensinya bahwa dia ini tumpul pada bagian-bagian yang ini, sedangkan dia kuat pada bagian-bagian yang ini. Jadi misalnya Bapak Ibu setiap hari bekerja harus membuat laporan, dan laporan itu isinya tentu saja harus dengan data. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mampu membuat itu, ternyata dipengaruhi oleh faktor tidak punya kemampuan analisa.
atau tidak bisa bekerja secara detail. Maka cara yang paling baik adalah adakan tim di bawah Bapak Ibu yang memang punya kekuatan dalam membuat laporan. Jadi artinya apa? Kita bisa belajar dalam proses membuat laporan, tapi jika kita tahu bahwa kita tidak suka dengan pekerjaan itu dan ternyata di antara tim kita ada yang sangat suka dengan pekerjaan itu, maka kita berbagi peran. Jadi ada yang membuatkan laporannya dan kita di sini hanya berperan mungkin menyampaikan laporannya, ya. Bisa jadi tim kita yang disuruh membuat laporan tidak mampu menyampaikannya sebagus Anda. Sedangkan Anda sebaliknya, Anda mampu menyampaikan laporan tapi tidak bisa membuat laporannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam kolaborasi dengan tim ya, bisa memahami timnya terlebih dahulu, apa saja sih kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang. Apakah dia tipe orang dominan yang bisa menjadi pemimpin, mengarahkan, mengkonsep, membuat visinya gitu ya. Kemudian membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Nah, setelah proyek berjalan, di ujung proyek ternyata harus membuat laporan. Nah, maka si orang dominan ini tidak bisa sendirian. Dia membutuhkan orang yang compliance, yang bisa mengumpulkan data dan menganalisa data, kemudian membuat laporan dengan sangat detail, sistematis, ya kan, perfeksionis, akurat, ya. Terjadilah kolaborasi antara orang dominan dan orang compliance, sehingga laporannya kemudian disajikan. Kemudian orang dominans atau orang influence bisa mempresentasikan mungkin lebih baik daripada orang compliance. Tapi untuk membuat laporannya adalah karyanya orang compliance. Kira-kira seperti itu. Bagaimana hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lain atau satu jabatan dengan timnya terkait dengan DISC. Oke, pertanyaan dari saya yang pertama pada sesi pertama ini adalah, seandainya ya Bapak Ibu ada jabatan dengan tipe CS, jadi C-nya dan S-nya di atas garis tengah ya, seorang CS ya, bagaimana dia mendapatkan pekerjaannya yang modelnya seperti apa di dalam perusahaan kita. Di sini ada PNS, di sini ada perusahaan swasta ya, boleh dijawab ya. Kemudian sebaliknya, kalau yang orang SC, jadi cuman tukeran ya, CS dengan SC. Maka fenomena yang terjadi di Indonesia, misalnya perusahaan Anda adalah perusahaan manufacturing, katakanlah Anda membuat mobil atau Anda membuat batu baterai. Nah, maka orang-orang yang profesinya profilingnya adalah CS, itu biasanya mereka bisa dan mampu menjadi seorang operator mesin. Ya. Tapi dibandingkan orang yang C saja, biasanya kerjanya lebih bagus orang yang C saja tanpa ada S-nya. Kenapa lebih bagus? Bukan dia KPI-nya lebih bagus, bukan. Tapi dia lebih tahu bagaimana caranya bekerja dengan memberikan karya, dengan akurat, dan lain sebagainya. Sedangkan orang CS itu kerjanya lebih akuratnya sedikit, tapi dia ada proseduralnya. Jadi mengulang-ulang pekerjaan yang sama, maka orang S akan lebih daya tahannya, lebih kuat untuk bekerja dalam jangka panjang. Misalnya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore hanya menggunakan mesin operator, maka orang CS setiap hari akan perform ya, mengulang-ulang pekerjaan tersebut. Sedangkan jika orang C, dia akan sangat mampu mengerjakan tugas tersebut, namun pada saatnya dia akan merasa bosan. Karena ini saya sudah bisa mengerjakan tugas ini, kenapa setiap hari saya harus mengulang lagi. Maka dia akan mencoba mencari tantangan baru.
Dalam arti bukan dia haus akan jabatan, tapi dia ingin berkarya. Ada nggak sih pekerjaan yang lebih rumit yang bisa saya lakukan gitu? Karena saya ingin berkarya. Seperti sudah pernah saya sampaikan di pelatihan sebelumnya, contohnya Bapak B.J. Habibie. Beliau bisa membuat katakanlah pesawat atau desain pesawat. Nah, maka itulah prestasi yang bisa dibanggakan sehingga dia menjadi seorang ekspertis, menjadi seorang pejabat fungsional. Kalau di dalam BKD ya, BKD Badan Kepegawaian Daerah di PNS itu ada jabatan-jabatan fungsional, atau kalau di perusahaan swasta istilahnya adalah spesialis atau jabatan ekspertis atau spesialis. Nah, orang-orang C akan tidak betah jika dia lama-lama di pekerjaan yang monoton. Ya, bagaimana dengan orang dominan? Nah, ini dia. Orang dominan kalau dia kerjanya hanya menjadi operator mesin, itu akan lebih sangat tidak betah. Jadi dia hanya bisa katakanlah belajar menjadi operator itu selama katakanlah 4 bulan. Setelah 4 bulan dia berharap langsung naik jabatan. Pengen langsung jadi supervisor. Ya, setelah jadi supervisor dia akan haus, dia ingin jabatan lagi, dia butuh jabatan manajer. Nah, sehingga di dalam perusahaan kita harus ada sistem karir. Bagaimana sistem karir untuk orang-orang dominan? Nah, kita siapkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terlalu haus akan jabatan? Tetap saja sistem karirnya harus dibuat sehingga ada proses belajar untuk semua orang bisa naik jabatan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita memahami profiling yang paling tepat untuk jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita. Ya. Jadi misalnya di dalam perusahaan kita ada jabatan seorang marketing. Apakah seorang marketing di perusahaan Toyota ya yang jual mobil Toyota itu sama dengan perusahaan yang jualan mobilnya adalah BMW? Ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu jual mobilnya BMW, kira-kira tipe marketingnya seperti apa? Apakah orang dominans yang akan dipilih jualan BMW? Apakah orang influence yang akan lebih menarik untuk jualan BMW? Apakah orang steadiness saja yang ramah, tidak terlalu memaksa yang jualan BMW? Atau orang compliance yang jualan BMW? Nah, atau satu lagi, mobil Toyota. Mobil Toyota itu bagusnya yang jualan tipenya tipe seperti apa? Apakah orang dominans akan jago jualan mobil Toyota? Atau orang influence yang banyak merayu-rayu, memberikan diskon dan lain sebagainya akan lebih menarik untuk jualan mobil Toyota? Atau orang steadiness yang lebih prosedural menjelaskan apa sih mobil Toyota itu gitu ya? Atau orang compliance yang lebih detail akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam mobil Toyota ya? Ya. Jadi tipe orang C itu kalau dia jualan mobil BMW, dia tidak perlu meyakinkan. Karena tipe pembeli mobil BMW adalah orang-orang yang sudah terbiasa meyakinkan orang lain. Jadi pembeli mobil BMW adalah orang yang sudah punya mobil. Ya, mereka adalah decision maker. Mereka pada umumnya adalah orang dominans, influence yang biasa mengubah orang lain. Nah, sehingga ketika dia datang ke showroom, dia sudah tahu dia akan membeli. Dia sudah tahu dia sudah pernah punya mobil. Dan dia datang tanpa perlu dirayu. Jadi kalau dia ketemu sales yang ngerayu-ngerayu, malah nggak suka. Ya. Jadi yang dia inginkan adalah hanya test drive dan penjelasan mengenai komponen-komponen yang lebih detail.
dari mobil yang dia sudah pengen beli. Ya. Jadi dia bukan lagi orang yang pertama kali beli mobil. Dia sudah punya banyak mobil. Nah, maka kalau nanti dia dikasih diskon atau apapun atau dirayu-rayu, malah itu nggak akan ada pengaruhnya. Karena ini pembelinya kelas premium. Ya, oke. Jadi itu alasannya. Yang C. Nah, kemudian Toyota. Toyota itu bagusnya memang orang I. Kenapa? Karena orang I itu dia akan menjual dalam jumlah banyak. Dia harus banyak berkomunikasi. Dia harus sangat merayu-rayu. Karena ini mobil 1 juta umat. Jadi kalau pembeli lepas dari tangan dia saat itu, maka si pembeli akan mencari lagi mobil Toyota yang harganya lebih murah. Sehingga karena harganya lebih murah, maka terjadi persaingan yang sangat ketat. Sesama orang I akan berusaha menjual dengan diskon yang menarik, dengan tambahan bonus yang menarik, karena si pembeli ini bisa jadi belum pernah punya mobil. Sehingga diskon itu sangat menentukan apakah dia akan membeli yang A atau dari yang B. Nah, maka kekuatan seorang sales adalah dengan memberikan diskon, merayu-rayu, memberikan sesuatu yang menarik, ngomongnya juga enak didengar ya, sehingga pembeli menjadi tertarik. Ya, itu ya. Jadi, walaupun sama-sama profesinya adalah marketing, tapi ketika industrinya berbeda, produk yang dijual berbeda, segmentasinya berbeda, maka profiling DISC yang bisa berperan itu juga berbeda. Ya, termasuk misalnya jika kita menjual produknya berupa software IT. Nah, ketika yang jualan seorang marketingnya influence, maka dia akan sering gagal fokus untuk menjelaskan produk knowledge. Dia tidak punya kekuatan untuk menjelaskan produk knowledge secara detail dan mendalam. Maka tipe orang I tidak terlalu cocok untuk menjadi sales di perusahaan, misalnya jualan software atau perusahaan konsultan, ya. Maka tipe C dengan kombinasi sedikit adalah I itu lebih cocok untuk jualan produk-produk konsultan atau software. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu.